Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi mengistiqomahi belajar kita setiap Rabu malam Kamis. Mungkin paham, mungkin tidak paham dengan materinya, yang penting istiqomah. Karena seperti yang saya sampaikan di banyak kesempatan, mengistiqomahi ilmu secara sungguh-sungguh itu bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan barokahnya ilmu. Barokahnya ilmu itu nanti berhubungan dengan kemuliaan hidup kita, derajat kita. Karena yang janji seperti ini Allah sendiri, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang yang dianugerahi ilmu itu derajat dan kemuliaannya tinggi di hadapan Allah. Jadi kalau kita mencari kemuliaan hidup, jalan yang dijanjikan oleh Allah antara lain itu ya ilmu. Maka yuk kita istiqomah ya belajar kita. Meskipun mungkin di setiap sesi ini teman-teman pahamnya mungkin hanya 10%-nya. Jangan-jangan 10 juga tidak ada. Mungkin ya 5. 2 lah, 2 mungkin ya. Tapi ya tidak apa-apa ya. Betapapun meskipun hanya 1% itu ya kategorinya cahaya dari Allah. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Lumayan kan dapat 1 titik cahaya yang 1%. 1 bulan 4 kali ada 4 titik. Itu ya sudah ruang dirimu lumayan terang. Insya Allah ya. Baik, bismillah. Malam ini kita melanjutkan tema mencari ketenangan, kemantapan hidup di tengah ketidakpastian zaman. Minggu lalu kita belajar cara menghadapi diri kita dalam tema resiliensi. Malam ini kita belajar cara menghadapi luar diri. Ada banyak sebenarnya tantangan kita yang di luar diri. Cuma hari ini mungkin yang paling banyak menyerbu kita dari luar diri itu ya informasi. Sekarang orang banyak menyebut-nyebut bahwa hari ini itu era informasi, diiringi dengan teknologi informasi yang luar biasa. Kepala kita itu jadi ruang yang sesak dengan informasi, baik informasi yang manfaat maupun informasi yang sampah. Semuanya masuk ke kepala kita. Ini kalau kita tidak hati-hati, resikonya adalah bangunan atau struktur hidup kita. Mengapa begitu? Sering ya di beberapa sesi kita jelaskan bahwa hidup kita ini tergantung mindset kita, pikiran kita. Pesimiskah, optimiskah, beranikah, pengejutkah, dan lain sebagainya. Itu hubungannya dengan mindset kita. Loh, komposisi mindset itu,
kok bisa cara pandangku begini tentang hidup, kok bisa caraku mencerna fakta di sekelilingku begini. Itu biasanya tergantung informasi yang ada di kepala kita. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, yang keluar ya sampah. Jadi kalau yang kita masukkan terus ke kepala kita itu jenisnya sampah, ya nanti yang keluar apakah itu kata-kata, apakah itu perilaku, ya jenisnya sampah. Kalau yang kita masukkan emas, ya yang keluar emas. Jadi jangan dikira sepele. Teman-teman tiap hari nyekrol TikTok jam-jaman itu. Itu iseng saja kok Pak. Alah itu hiburan sebentar saja kok Pak. Kamu membacanya begitu. Tapi dia menyerbu masuk apapun informasi itu di kepalamu. Dan mungkin kamu tidak sadar. Mungkin yang masuk tadi tidak ada di level sadar tapi menyerbu ke bawah sadarmu yang nanti pada saatnya tiba-tiba mencuat keluar. Mungkin kamu heran, mungkin ada momen tiba-tiba kamu kerengan, gegeran sama temenmu. Tiba-tiba terus misuh. Kok bisa ya saya misuh? Mungkin dalam kondisi kepepet saking panasnya tiba-tiba misuh. Saya tidak tahu kosakata bisuan apa yang ada di kepalamu. Tapi terus keluar. Itu kan mungkin kamu heran sama dirimu sendiri. Kok saya bisa maki-maki sekarang? Dapat dari mana kosakatanya? Itu mungkin kamu tidak sadar. Yo, kamu tiap hari diberi asupan itu kepalamu. Makanya tiba-tiba keluar. Kalau zaman saya dulu kecil, itu kalau pulang ke rumah kok terus tiba-tiba ngomong kasar, apalagi meso, itu sama bapak atau ibu diinterogasi itu. Sopo sing mulangi? Sopo sing ngajari? Yang mencekokkan kata-kata kasar itu ke kepala siapa? Itu besok mesti ancamannya, besok jorono nih. Tidak boleh gaul dengan itu lagi, tidak boleh dekat dengan itu lagi. Dulu mesti begitu. Jadi orang tua kita lebih peka bahwa jangan sampai kepala kita diisi dengan informasi-informasi yang merusak, yang tidak ada gunanya. Nah, sekarang mungkin tidak ada yang menginterogasi kalian. Bapak sama ibumu juga sibuk nyekrol HP sekarang. Kamu ya nyekrol HP, tidak sadar sekarang isi kepala kita apa saja kita tidak tahu. Baik, malam hari ini kita belajar itu ya, bagaimana kita mengelola informasi yang masuk, bagaimana menyaringnya, bagaimana mengelolanya ketika sudah masuk dalam diri kita, dan lain sebagainya. Diri kita tergantung mindset kita, cara pandang kita. Cara pandang itu berawal dari informasi yang masuk, yang kita anggap benar, dia akan jadi pengetahuan. Yang kalau itu ditata dengan serius akan jadi ilmu. Terus kita menyebutnya saya orang berilmu. Itu ya awalnya informasi. Yuk, bismillah kita mulai. Ya saya beri judul mengelola informasi menemukan kejernihan. Karena hari ini banyak informasi yang jenisnya kekeruhan, menggelapkan, bukan mencahayai. Nah, ini mungkin kita salah kelola. Bismillah, kita mulai ya. Saya kenalkan ini dulu. Hari ini dikenal istilah informational intelligence. Kalau kemarin kan kita kenal IQ, kemudian EQ emosional, SQ spiritual. Sekarang mulai dikenal istilah informational intelligence. Itu kalau disingkat berarti II. Pokoknya saya itu ya, II, informational intelligence. Ini kemampuan seseorang mengelola, menilai, dan menggunakan informasi. Jangan dikira ini sederhana. Kalau sekedar memasukkan informasi ke kepala, setiap kita mungkin bisa, tapi mengelolanya dengan benar,
menilainya dengan pas, menggunakannya dengan bijak, dengan efektif. Tidak semua kita bisa. Jadi sebagaimana EQ, SQ bisa ditingkatkan, IQ juga mungkin dengan latihan tertentu bisa meningkat, AI ini juga bisa. Maka apalagi hari ini, di era informasi ini kita harus mampu ini. Kalau tidak, kita akan tenggelam. Bahkan mungkin kita akan hancur karena informasi yang salah, informasi yang keliru. Cirinya informational intelligence itu, AI-mu tinggi kalau yang pertama, kamu mampu mencari informasi yang tepat. Saya perlu informasi tentang ini, berarti mencarinya di situ. Itu kemampuan ini, itu menunjukkan informational intelligence-mu tinggi. Banyak di antara kita yang tidak bisa, sekedar mencari tempatnya informasi yang pas tentang ini di mana, itu kita masih gagap, masih bingung. Kadang-kadang informasi tentang agama malah nyarinya di konten itu. Di konten ini yang isinya orangnya tidak ngerti agama misalnya. Nah ini saja kamu tidak paham. Yang punya otoritas keilmuan siapa? Misalnya online, situs web yang bertanggung jawab bidangnya sesuai yang kamu cari mana dan lain sebagainya. Jadi yang pertama mampu mencari informasi yang cocok, relevan di mana. Kemudian yang kedua mampu menilai kualitas dan kebenarannya. Kita bisa mendeteksi, ini tidak cocok ini tidak sesuai. Ada yang salah prosedurnya ini. Ini kemungkinan hoax ini, ini berarti informational intelligence-mu tinggi. Yang ketiga, mampu menggunakan informasi. Banyak di antara kita wawasannya luas, di kepala kita penuh dengan konsep-konsep, informasi membanjir tiap hari, tapi kita tidak mampu menggunakannya. Kalian mungkin sering kaget ya. Misalnya kalian dengar apalah konten YouTube apa, itu tiba-tiba, iya ya sebenarnya saya tahu yang disampaikan ini, tapi di dia ternyata itu bisa jadi kesimpulan yang luar biasa. Dia bisa menggunakan informasi itu untuk menyimpulkan ke sini, untuk memahamkan ke situ. Nah, ini berarti informational intelligence-nya tinggi. Sama-sama dapat berita, ada demo kemarin rusuh itu. Kalau kalian kan titik di situ, ada demo rusuh. Tapi nanti orang tertentu bisa, kalau ada demo rusuh berarti harus begini, bla 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 bla. Kemungkinan kita harus melakukan ini biar ini namanya menggunakan informasi. Informasi yang kalian dapat tadi mau kalian gunakan untuk apa? Dan kalian tahu cara menggunakannya secara tepat. Ya, kadang-kadang kita itu tahu, tapi karena tidak tahu cara menggunakannya secara tepat, akhirnya pengetahuan itu berhenti saja di kepala kita. Tidak operatif. Dan itu mungkin banyak jumlahnya. Wong kita sejak SD sekolah itu kan dicekoi informasi macam-macam. Tapi di kita terus macet, tidak berkembang, tidak jadi alat untuk mengambil keputusan. Yang keempat, informational intelligence itu kita mampu bersikap etis dalam menyebarkan informasi, tahu konteks, bijaksana kapan harus ngomong, kapan harus diam. Apakah ini harus saya terima saja atau harus saya kritisi? Apakah orang memberi informasi saya ini basa-basi apa serius? Itu kamu bisa menangkap ini ya, berarti kamu cerdas. Oke ya, kalau kalian misalnya kalau di Jawa, misalnya lewat depan rumahnya orang, terus disapa orang, sendirian saja. Gitu. Kamu kan nanggapinya kan jangan, ini pernyataan terus dijawab. Ya kan memang sendirian, ngapain dibunyikan. Itu kalimat basa-basi.
Nanti kamu disapa, kok jalan kaki saja? Yo jangan kamu belayar. Emangnya harus ngerangkak, emangnya harus lari, kan nggak begitu. Itu kalimatnya dia basa-basi, ya jawabnya juga yang sopan. Jangan, monggo mampir, ya jangan mampir beneran. Nah, itu sekedar mempersilahkan, itu maksudnya yo basa-basinya ke situ. Kamu ngerti konteks etisnya. Dan yang terakhir, tentu saja punya kemampuan verifikasi. Kadang-kadang kita itu merasa ada informasi yang tidak serek. Saya ragu-ragu ini. Benar apa salah sih? Tapi pengen verifikasi tidak tahu caranya. Kemana saya harus verifikasi? Nah, orang yang informational intelijennya tinggi, dia tahu caranya menemukan kebenaran, memverifikasi. Baik, yo di kolom kanan itu saya beri uraian tentang contoh aplikasinya. Bisa membedakan, oh ini fakta, kalau itu opini, kalau yang ini provokasi. Nah, kalian bisa membedakan itu, kamu cerdas secara informasi. Kadang-kadang opini kamu anggap fakta. Opini itu pendapatnya orang, komentarnya orang. Kalau fakta, kenyataannya. Contohnya, ngaji filsafat malam hari ini, apa kalimatnya? Rebu malam hari ini kita ngaji filsafat, itu fakta. Tapi kalau saya bilang ngaji filsafat malam hari ini tidak menarik, itu opini. Kadang-kadang kalian yang opini kamu anggap fakta. Terus kamu anggap ya memang begitu. Kenyataannya. Lu kok bilang kenyataannya malam hari ini ngaji. Itu kenyataannya. Tapi menarik atau tidak menarik, masing-masing kepala bisa beda-beda. Nah, tapi kita sering menganggap yang opini itu terus jadi fakta. Apalagi provokasi. Provokasi kalimatnya jelas sebenarnya. Tapi kadang-kadang kamu nganggapnya itu fakta. Nah, orang cerdas informasi itu bisa membedakan. Kalau ini dia ngomong fakta. Tapi kalau sampai di bagian ini opininya dia, komentarnya dia. Ya, baik. Ya, cirinya kalau itu opini, mungkin saja orang lain punya pendapat berbeda. Itu berarti opini. Lepas dari kamu setuju atau tidak opininya, tapi ya posisikan opini sebagai opini, fakta sebagai fakta. Ini yang kadang-kadang kita masih kabur, belum bisa membedakan antara opini dan fakta. Faktanya kalian pakai baju warna hitam misalnya. Nah, ini fakta, tapi terus kamu tidak pantas deh pakai warna hitam lagi. Ini opini. Gitu loh. Yang lain bisa punya opini berbeda. Jadi jangan disebut, wah faktanya kamu tidak pantas. Ya, enggak, bukan faktanya kamu tidak pantas itu. Opininya temanmu kamu tidak pantas. Baik, terus kalau hari ini contohnya lagi, cerdas informasi itu cara menggunakan teknologi informasi. Bisa. Ini banyak loh yang masih gagap. Saya khawatir mungkin banyak di sini yang semesternya sudah tinggi, tapi kalau masuk perpustakaan bingung. Padahal ya sudah dilatih bolak-balik, masih gagap. Nyari katalog masih bingung, masuk perpustakaan bingung. Itu berarti kamu kurang cerdas informasi. Nanti lihat katalog, nama pengarangnya dibalik aja kamu stres nih. Ini gimana sih ya gitu nanti. Nah, itu kurang cerdas secara informasi. Jadi tahu caranya. Kalau sekarang ya Google, dipahami algoritmanya dan lain sebagainya. Ini contoh aplikasinya. Termasuk cerdas informasi itu tidak menyebarkan informasi secara tidak etis, di luar konteks, atau memanipulasi informasi dan lain sebagainya. Kemudian seperti tadi ya, bisa
mengubah informasi jadi pengetahuan dan juga bisa diterapkan. Baik, ini nambah wawasan kita. Mungkin kalau ada waktu kita bisa bahas panjang tentang informational intelligence ini. Bagaimana kita juga hari ini tidak sekedar harus cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, tapi juga harus cerdas informasi. Bahkan kalau melihat situasi hari ini, kecerdasan emosionalmu bisa rusak ketika masuk informasi yang salah. Kecerdasan spiritualmu bisa bubar kalau masuk informasi yang tidak tepat. Jangan dikira ini sepele. Kenapa? Karena ya semuanya kuncinya di pikiranmu. Sementara pikiran itu tergantung informasi yang kalian masukkan. Nah, kalau dirangkum, cirinya orang cerdas informasi itu 3. Teliti dalam memilah, kritis dalam menilai, bijak dalam menyebarkan. Kalau kalian sudah punya kompetensi ini, insya Allah kalian sudah cerdas informasi. Tidak sembrono memasukkan hal-hal yang keliru, yang tidak penting di kepala kita. Baik, kita mulai masuk ke mencari kejernihan lewat informasi. Saya awali dari sini ya. Ini problem informasi masa kini. Apa itu? Ini yang paling banyak dikeluhkan orang hari ini. Apa? Overload informasi. Banjir informasi. Kalau zaman dulu, kalau ada orang kok, kalau diajak ngomong tolah-toleh bingung, ngah-ngoh terus disebutnya, wah kamu tell me, kurang update, kurang informasi. Kalau dulu kan begitu. Anak ndak pinter itu disebutnya kurang informasi. Hari ini situasinya mungkin terbalik. Saking banyaknya informasi, kita jadi bingung sendiri, tolah-toleh juga akhirnya. Iki yang benar yang mana, yang cocok yang mana, yang sesuai yang mana. Kok informasi banyak sekali, kadang-kadang isinya bertentangan. Banjir. Kemarin saya baca ada istilah tidak sekedar banjir informasi, tapi tsunami informasi. Luar biasa itu. Ya, mungkin sebentar lagi juga ada kiamat informasi. Mungkin kiamat informasi itu ketika sudahlah benar salah sudah sama sekali kita tidak bisa detek. Apakah ini benar, apakah ini salah, kita sama sekali susah. Itu kiamat sudah kita. Kita menganggapnya benar ternyata salah, kita menganggapnya salah ternyata benar. Kita selalu ketipu, kita kecelik terus kita. Itu kiamat sudah informasi ya. Nah, kita pelajari sebentar ya, akar sampai solusi dari overload informasi ini. Akarnya apa? Kenapa sih kok sekarang informasi itu membanjir? Yang pertama karena hari ini kita mudah terhubung kemanapun karena perangkat digital kita. Jadi itu yang pertama, konektivitas digital, akhirnya terjadi proliferasi data. Informasi datang terus, data berkembang biak terus. Kita buka situs apa saja, informasi masuk. Lewat TikTok bisa masuk, lewat X, Twitter bisa masuk, lewat Instagram bisa masuk. Lewat YouTube apalagi, Google apalagi, ChatGPT apalagi. Pokoknya semuanya memberi informasi sekarang. Kadang temen tidak kenal ya nge-share apa. Itu ya ngasih informasi. Dan kita tidak bisa menolak apa saja. Nah, ini yang membuat banjir informasi. Sementara, itu yang ketiga, kita tidak punya prioritas informasi.
Kita tidak punya kategori, kalau informasi tentang ini saya memerlukannya. Kalau tentang itu saya tidak terlalu butuh. Kita tidak punya kategori ini. Itu yang membuat kita bingung. Itu yang membuat kita tidak bisa menepis informasi apapun yang masuk. Prioritas itu bisa lewat situsnya, atau bisa karena orangnya, atau bisa karena apa saja, atau temanya. Lewat situs itu misalnya, kalau dari situs ini saya masih percaya. Tapi kalau dari situs itu, apalagi tidak jelas situsnya, saya tidak. Ini namanya prioritas. Kalau dari medsos yang itu saya tidak terlalu percaya. Tapi kalau dari repositori jurnal yang ini saya percaya. Kalau dari portal berita yang ini saya percaya, tapi portal berita yang itu tidak. Dari track recordnya, pengalaman selama ini. Ini yang disebut prioritas. Selama ini kan kita tidak pernah peduli dengan itu. Yang penting informasinya kita senang, kita cocok, kita iyakan saja. Kadang-kadang sekarang banyak yang bahkan sumbernya tidak disebut. Kalau sumbernya tidak disebut, tidak usah dipercaya dulu pasti. Cari dulu sumbernya. Ketahuan sumbernya pun, sumbernya dari situ toh. Kalau dari situ tidaklah saya. Caranya begitu. Tapi selama ini kita tidak begitu. Asal informasinya cocok dengan kita jempoli. Asal informasinya bertentangan dengan kita marahi, kita kritik. Cara kita selama ini hanya begitu. Yaitu nama lain dari tidak kritis. Baik, apalagi kita tidak punya filter. Apalagi hari ini sebagian besar kita itu multitasking. Urusannya banyak macam-macam. Mahasiswa itu kadang bolos, kan ada sibuk saya Pak gitu. Padahal sibuknya mungkin tidak penting, tapi kan tetap sibuk namanya. Jadi kita banyak urusan. Hari ini jarang. Kemarin saya baca penelitian itu Gen Z, generasi kalian, generasi Z, itu yang tahan melakukan satu aktivitas lebih dari 20 menit. Sebagian besar saya yakin kalian kalau makan sambil buka HP. Ya kan? Kuliah pun dosennya capek-capek jelasin kamu sambil WA-an. Gayanya kayak nonton laptop, kayak belajar itu. Padahal itu chattingan, ngobrol, apa. Karena banyak multitasking, banyak yang disambi. Jadi kalian baca berita, kalian baca WA, kalian buka Instagram itu sebenarnya sambil melakukan apa yang lain. Tentu saja daya filtermu lemah. Sambil makan tiba-tiba ada berita, wah ada kasus apa gitu, terus kamu, wah itu sambil makan itu. Akhirnya beritanya tidak terlalu paham, makannya juga tidak menikmati. Dua-duanya nggak dapat kalian. Jadi akarnya ada di sini, banjir informasi itu terjadi. Kalian nyapih gadget kan sulitnya luar biasa sekarang. Baik. Gejalanya apa, ciri-ciri kalian kena sindrom overload informasi ini? Yang pertama, cirinya apa? Produktivitas menurun. Jadi kalian tidak produktif. Hidupmu mengalir saja, diombang-ambingkan oleh informasi. Kalau diajak debat, kalau diajak ngobrol, wah materimu banyak sekali itu. Ngobrol semalam tidak habis-habis. Tapi terus produktivitasmu menurun. Tidak jadi tulisan, tidak banyak baca buku, tidak banyak. Produktivitasmu menurun. Tulisan pun yang diwajibkan dosen saja. Itu pun minta tolong ChatGPT. Itu pun tadi kamu sendiri tidak ngapa-ngapain. Tidak ada karyamu. Tentu saja orang yang tidak punya karya, tidak punya self-esteem, tidak punya kebanggaan diri. Berarti kalau kalian dapat tugas apapun dari dosenmu, terus minta tolong ChatGPT, atau sekedar jiplak sana, jiplak sini, orang lain mungkin tidak tahu. Tapi kalian sendiri yang tahu, dan itu
membuat dirimu pelan-pelan merasa apa sih yang dibanggakan dari diriku. Meskipun tidak bunyi begitu, tapi self-esteemmu turun banyak. Kamu jadi kurang percaya diri. Kamu tidak punya kebanggaan. Padahal hidup perlu ini. Oke. Jadi ciri pertama, kalau kalian sudah mulai, misalnya, saya ini sudah semester 9 loh Pak, tapi rasanya belum apa-apa. Jadi mulai itu ciri-ciri sudah. Padahal kelihatannya kamu sibuk sekali, kelihatannya aktif sekali, tapi kok tidak ada apa-apanya. Kemungkinan kamu terjebak di overload informasi ini. Yang kedua, overthinking. Bingung kalau mau ngambil keputusan. Sekedar mau makan malam di mana, itu pikiranmu panjang. Kalau di warung sana, saya baca di online itu bintangnya cuma 3. Nanti jangan-jangan tidak enak. Tapi kalau di warung sini, pesen GoFood tinggal mejet saja, itu bisa jam-jaman itu. Ini warung sini. Anda nanti gitu terus. Overthinking, terlalu banyak data yang kamu miliki, kamu tambah bingung sendiri. Tidak bisa memutuskan. Apalagi terus kamu mempertimbangkan komennya orang yang ini, komennya orang yang itu, sudah. Dan itu kelihatan kan kalau kamu belanja online itu panjang sekali. Sekedar mau beli sandal jepit 12.000, itu kamu nyekrol. Khawatir ketipu Pak, khawatir keliru Pak, terus panjang. Alah beli di toko sebelah selesai. Tapi habis waktumu. Ya banyak sih detail, data macam-macam ada di dunia digital. Tapi kayak tadi ketika kamu tidak punya prioritas, habis kalian waktumu. Terlalu banyak informasi, kadang-kala menyusahkan. Kemudian kita merasa kewalahan. Kita kebingungan. Ini rasanya benar, itu juga rasanya benar. Ini terus kamu jadi tambah bingung, kewalahan. Akhirnya stres. Sulit kita konsentrasi. Nah, itu gejala-gejala ini ya. Kalau kalian merasa gejala-gejala ini, segera bertobat. Ya, diubah gaya hidupnya ya. Efeknya apa? Ini mirip kayak dulu ya di Burnout Society-nya Byung-Chul Han. Kecemasan, kelelahan, depresi, psikosomatik, penyakit yang semula di pikiran terus merambat ke fisik. Akhirnya sekarang banyak yang asam lambung naik. Kecemasannya naik, asam lambungnya naik. Terus pusing, naik lagi ke kepala jadi vertigo, dan lain sebagainya. Ini penyakit-penyakit populer hari ini. Tiap hari kaget oleh informasi macam-macam, terus jantung. Terlalu sering nyekrol, lupa minum, lupa gerak, ginjalnya kena. Gaya hidupmu. Ayo dicek. Nah, ini ada beberapa solusi praktis ya. Ini tapi tiap orang bisa beda-beda. Kalian yang tahu cara terbaik menghindari overload informasi. Yang pertama, prioritas. Pastikan kalian punya prioritas. Tidak semua informasi harus ditelan di dalam. Ada yang dilewatkan begitu saja, banyak yang harus di-skip, diloncati saja. Kalau kalian tidak punya ini, tetap kalian akan kelelahan. Kemudian mindful. Mindful itu nikmati momenmu. Ini lawannya multitasking tadi. Fokuslah pada satu aktivitas, satu kegiatan di satu waktu. Biar kalian bisa menikmatinya. Singkirkan yang menggoda, distraksi yang tidak penting. Ambil waktu untuk istirahat. Hari ini rasanya kita jarang secara sengaja
ini waktunya istirahat, terus semuanya ditaruh, cuci kaki, wudhu, terus tidur, itu jarang begitu. Kita sampai detik-detik terakhir nyawa kita kemana, itu masih pegang HP. Terus HP-nya kadang jatuh sendiri, pluk gitu terus. Ya, oke ya. Ya saya bisa ngomong gini kadang ya karena pengalaman. Ya. Jadi makanya saya bilang kita itu hari ini jarang yang tidur. Sebagian besar kita itu ketiduran. Jadi karena sampai detik terakhir mau tidur itu kita masih beraktivitas. Yo main HP. Ya paling enggak kalau enggak main HP lihat TV lah ya. Apa nonton Netflix, apa nonton apa kan begitu. Terus sampai kita ketiduran. Terus kaget, sudah ketiduran baru TV-nya dimatikan. Begitu TV-nya dimatikan terus tidak bisa tidur. Terus dinyalain lagi. Kita sudah begitu, sudah kebiasaan kita. Itu hati-hati. Masyarakat kita tidak hanya masyarakat kelelahan, juga masyarakat kurang tidur sekarang. Istirahatlah. Kalau mampu, ini selanjutnya ya. Kayak kalian waktu kecil oleh gurumu disuruh bagi-bagi. Oh pagi bangun, sholat, bantu orang tua, mandi, sarapan, ke sekolah, main, membantu orang tua, belajar. Coba kamu bagi waktu ini, masukkan waktu untuk mengakses informasi. Oh waktu saya membaca informasi itu pagi Pak. Setelah sarapan. Nah, kalau main game siang Pak, setelah ini. Kalau ini dibagi saja. Buka medsos sehari 4 kali saya. Nah ini tidak apa-apa. Tapi di waktu. Jadi kalau tidak waktunya ya jangan. Ini latihan biar kita tidak ketergantungan. Menurut saya hari ini penting. Kemudian selektif milih sumber. Jadi tidak asal. Kalau memang informasi tentang hal yang penting, cari sumber yang punya otoritas. Kalau tentang astronomi, di web-web yang punya otoritas bidang astronomi, yang filsafat, bidang filsafat, yang agama juga begitu. Kemudian tadi tingkatkan literasi informasi, literasi digital, sehingga kita jadi cerdas informasi. Ini tantangan pertama, problem masa kini untuk overload informasi. Tantangan kedua, ini lebih berat. Kalau ini tidak sekedar banjir. Yang kita hadapi hari ini adalah manipulasi informasi. Dari siapa saja. Kadang-kadang kita sendiri yang bikin informasi manipulatif ini. Ada banyak sekali jenisnya. Ini saya sebut ini antara lain saja. Yang pertama ada istilah false connection. False connection itu judulnya, gambarnya, atau cuplikannya, thumbnailnya tidak sesuai dengan isinya. Ini namanya false connection. Jadi kadang-kadang isinya apa, covernya apa. Kalau video ya thumbnailnya apa. Ini namanya false connection. Kalau zaman dulu kadang-kadang kita beli buku, lihat covernya, wah covernya keren ini. Mesti begitu dibeli sampai rumah dibaca, ternyata isinya cuma begini. Ini namanya false connection. Teman-teman yang konten kreator kadang-kadang sering bikin ini. Misalnya videonya sebenarnya membosankan, nanti dikasih thumbnail apa, orang jadi penasaran. Biar clickbait terus diklik. Ini namanya false connection. Seolah-olah luar biasa, kadang-kadang dikasih judul yang bombastis, terus kita masuk, salah ternyata. Tidak sebombastis itu. Ini nyambung dengan yang kedua, manipulated content.
isi berita yang dipelintir. Saya kapan itu buka Google, ada kalimat begini. Jual Fahrudin Faiz murah. Ya. Itu ya, saya tahu sih maksudnya jual buku kan. Tapi ya jual Fahrudin Faiz murah itu. Itu mungkin bagi orang yang tertarik itu berapa ya harganya Pak Faiz, terus kamu klik. Ternyata ya murah, diskon lagi 40% misalnya. Nah, itu pinternya orang bikin iklan kadang begitu. Terus ada lagi jenis misleading. Misleading itu biasanya benar sih informasinya, tapi di frame, diinformasikan sebagian saja, sehingga orang jadi salah paham. Misalnya ya, ngaji filsafat ini terus difoto yang bagian belakang, yang berdua sama pacarnya yang di sana mojok berdua difoto terus kayak gini nih kelakuannya ngaji filsafat. Dia tidak bohong, buktinya ada gambar begitu di sana, tapi yang lain yang ngaji serius di depan tidak ditampilkan. Ini namanya misleading. Membuat orang salah paham. Nah, kita sering dengan kepentingan tertentu misleading ini. Kalau kita benci dengan orang, ya kita cari sudut pandang yang menguntungkan kita, menjelekkan orang itu. Atau sebaliknya. Jadi biasanya kita ngambil misleading. Kemudian ada fabricated. Fabricated itu memang dibuat-buat. Sebenarnya tidak pernah terjadi, tapi dibuat-buat saja. Nah, mungkin kamu bikin prank apa di sini yang pas diramaikan, terus orang anggapnya beneran ada. Itu fabricated. Sengaja dibikin. Biar rame yuk. Nah, itu kadang-kadang kan konten kreator itu kadang memang sengaja bikin. Nah, dibuat-buat padahal sebenarnya tidak pernah terjadi. Atau sponsored content. Konten sponsor itu kayak berita, kayak film, kayak apa. Tapi hakikatnya ya sponsor saja sih, iklan. Kan sering kita lihat itu, ada konten apa itu, ternyata jualan. Terus kita komen, S3 marketing ini. Nah, itu berarti itu sponsor. Ada pesan sponsornya. Misalnya mentang-mentang saya nulis buku 50 tahun misalnya, terus tema ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan buku itu, terus tak giring-giring ke sana ngomongnya biar nyambung sama buku itu. Itu sama sebenarnya, sponsored content. Baik. Terus ada false content. Informasinya benar, tapi dipakai untuk hal yang salah. Itu namanya false content. Kadang-kadang begini. Saya ingat zaman dulu ada kecelakaan di Afrika. Bis. Itu yang tewas banyak. Terus yang tewas itu dijajar-jajar di pinggir jalan gitu. Terus ada yang ngambil gambarnya. Terus diupload. Inilah kekejaman tentara Israel misalnya. Ya Israel kejam. Tapi gambar itu false. Salah. Itu bukan gambar perang Israel-Palestina. Itu gambar kecelakaan di Afrika. Kita sering tertipu dengan model false content ini. Ada gambarnya. Nanti gambar demo 98 diberitakan hari ini. Bukan peristiwa di situ dijadikan ilustrasi peristiwa ini. Ini namanya false content. Terus ada satir atau parodi. Tapi bagi yang tidak paham terus dianggap serius. Padahal itu satir saja, itu parodi saja, tapi terus dianggap serius. Kemudian ada imposter. Imposter content itu biasanya mengatasnamakan seseorang atau lembaga tertentu, padahal tidak. Itu imposter. Oh ini sudah menteri ini loh yang bilang, padahal menterinya tidak. Itu imposter namanya. Oh ini lembaga ini loh yang sudah menyatakan, lembaganya tidak bilang begitu. Itu namanya imposter. Ada yang jenis propaganda. Jenis propaganda itu ya
memang sengaja untuk mempengaruhi publik, membangun opini. Bolak-balik menampilkan begitu biar orang lain ikut dia dengan cara pandang dia. Itu namanya propaganda. Bisa pro pemerintah, bisa anti pemerintah, itu kadang ini jenisnya propaganda. Kemudian yang terakhir ya ada yang memang salah. Orangnya tidak punya tujuan jelek sih, tapi ya memang keliru informasinya. Dia salah informasi, misinformasi. Namanya error. Jadi ini problem ini lebih berat. Memerlukan daya kritis kita. Disinilah teman-teman pentingnya kita belajar critical thinking. Berpikir kritis. Karena dunia kita hari ini, dunia informasi kita penuh manipulasi-manipulasi. Gambar ini dulu pernah saya sampaikan ketika membahas post-truth. Coba ya, ini namanya framing dan priming. Peristiwanya itu sebenarnya gambar yang tengah itu. Jadi ada tawanan, ditangkap, yang satu menodongkan senjata, yang satu ngasih minum. Tapi nanti bisa di-frame bagian kanannya saja atau bagian kirinya saja. Yang keluar di berita itu biasanya gambar yang kanan atau gambar yang kiri, sesuai kepentingan. Kalau wartawannya ingin menunjukkan betapa kejamnya itu, ya gambar yang kiri yang dikeluarkan. Tapi yang ingin menunjukkan betapa manusiawinya itu gambar yang kanan yang dikeluarkan. Itu yang disebut framing dan priming. Antara mahasiswa dan polisi sama-sama pentung-pentungan. Yang satu lempar-lempar batu, yang satu mukuli dengan tongkat. Terus di frame sesuai kepentingannya. Nanti ada yang nyebar ketika polisinya mukuli pakai tongkat, ada yang nyebar ketika yang demo lempar-lempar pakai batu. Sesuai kepentingannya masing-masing. Ini yang disebut framing and priming. Terus kita terjebak di situ. Oh, ternyata pendemo itu anarkis semua, liar. Kamu terjebak di situ. Atau sebaliknya, polisi harusnya melindungi, sekejam itu akhirnya. Kita termakan oleh framing dan priming. Priming itu penonjolan. Jadi padahal kalau dibaca utuh, ya seperti gambar yang tengah itu. Ya sama-sama ada kerasnya sih masing-masing. Misalnya yang tentang polisi dan mahasiswa tadi. Ini masih mending, kadang-kadang ada penonjolan yang agak artifisial, agak aneh. Kalian kan sering gambar apa, tapi terus kalian, wah salah fokus arlojinya. Nah itu malah yang di frame malah tidak terduga-duga. Salah fokus merek tas yang dibawa. Nah itu tidak terduga-duga, itu tiba-tiba. Kayak kemarin yang penjarahan itu tiba-tiba salah fokus, di fotonya ada gambar ini ya, terus kamu gitu. Nah, terus kamu besarkan itu, kamu bikin narasi, dikasih caption, itu namanya framing. Ya, tentu saja yang nge-frame punya kepentingan, yang menonjolkan ada kepentingannya sendiri. Ini lepas benar salah, setuju tidak setuju ya, tapi kamu pahami polanya. Ini loh yang kadang membuat kita, emosi kita tidak terkendali, kemarahan kita memuncak, karena kita larut oleh pengarus ketika orang membuat arus lewat framing dan primingnya masing-masing. Ini kita harus cerdas hari ini, makanya kadang-kadang informasi itu malah mengeruhkan kita. Baik. Kalau tidak hati-hati ya, bukan berarti terus informasinya salah loh ya, framing dan priming. Benar, tapi penonjolan tertentunya itu yang kita harus hati-hati. Mungkin kayak ngaji ini yang di frame minumannya saja. Kamu frame bagian minumnya saja. Oh, sejak tahun berapa, 10 tahun yang lalu minumnya ya kayak gini terus. Kamu frame itunya saja.
terus tersebar kemana-mana. Itu framing. Tidak salah sih. Memang benar begitu. Tapi kan ngaji ini tidak hanya urusan minum. Ada urusan lain yang jauh lebih besar. Berita apapun nanti akan seperti ini. Tergantung nanti siapa yang membuat berita. Mana yang dia tonjolkan. Lanjut, problem kedua sudah ya. Problem kedua berarti tadi berhubungan dengan manipulasi. Yang pertama overload informasi. Sekarang problem ketiga. Kalau ini hubungannya dengan teknologinya. Jangan salah, teknologi itu ya membantu tapi juga mengurangi. Ini teori teman-teman dulu pernah kita bahas di Marcel McLuhan. Media is message. Dulu ya dicari di tema-tema belum lama. Mungkin 3-4 bulan yang lalu. Jadi kata McLuhan, teknologi apapun yang dibuat oleh manusia, teknologi itu kan memudahkan sebenarnya. Selalu dia bermata ganda. Yang satu extension, yang kedua amputation. Yang satu menambah, memperluas, di sisi yang lain dia mengamputasi, memotong. Ya contoh sederhana misalnya kalkulator. Lahirnya kalkulator itu menambah kemampuan kita hitung-menghitung. Sekarang hitung-hitungan berapapun, ayo, wong ada kalkulator. Tapi pada akhirnya mengamputasi kemampuan kita berhitung secara manual. Itu namanya terpotong. Kalian hitung-hitungan mungkin bingung. 12 kali 17 berapa? Woi, suwi mikirnya kan kamu. Berapa ya Pak? Sudah sampai orang tersebut. Tapi begitu ada kalkulator cepat. Tapi ketergantungan kalkulator pada akhirnya ya kalian jadi mandul di bidang hitung menghitung. Dulu zaman saya SD ada mencongak. Saya tidak tahu hari ini mungkin masih ada ya mencongak itu. Ya paling tidak hafal-hafalan perkalian tambah kurang 1 sampai 10 lah paling tidak gitu. Jangan-jangan ada yang sudah mahasiswa semester 8 terus 7 kali 7. Lama mikirnya itu. Semoga tidak begitu ya. Ya sampai 10 lah bisa ditolerir. Kalau sudah belasan alhamdulillah. Tapi ini karena sekarang gampang teknologinya. Apalagi kalkulator sekarang masuk HP, masuk tambah simpel lagi. Jadi extension memudahkan, menambah kemampuan tapi terus amputation. Kendaraan bermotor, itu memudahkan kita mobilitas kemana-mana. Tapi ada amputasinya. Amputasinya apa? Manusia jadi kurang gerak. Ya kurang gerak, efeknya ke kesehatan juga ada. Bayangkan zaman dulu ya, sebelum ada kendaraan bermotor, orang kemana-mana ya pakai jalan kaki, mungkin ya kendaraannya pakai binatang dan lain sebagainya. Badannya lebih banyak gerak, tapi sekarang lebih mudah. Ada amputasinya. Nah, teknologi informasi juga begitu. Ayo kita lihat ya, apa yang dimudahkan, kemudian apa yang dilemahkan dari teknologi informasi. Di situ saya kasih contoh 3 aspek. Yang pertama, internet. Dengan Google dan lain sebagainya. Ada extension luar biasa dari internet. Memperpanjang daya jangkau pengetahuan kita. Dulu mungkin kita pengetahuan itu dari buku, dari koran, dari majalah terbatas. Sekarang ada Google, ada AI. Oh itu luar biasa. Informasi dari seluruh dunia bisa kita akses langsung. Saat ini juga. Hitungan detik bahkan tidak pakai hitungan, wong bareng. Di sana kejadian apa, di sini langsung terlihat. Siapapun sekarang bisa belajar.
Jadi jangan dikira orang-orang di pelosok di daerah itu tidak ngerti wawasanmu seperti hari ini. Saya tahun lalu itu ke satu desa di Malang, desanya di Pegunungan Bromo di bawah itu. Orang kampung beneran, desanya masuk, naik turun itu karena anak-anak KKN yang minta. Saya membayangkan di sana itu ya pengajian. Tapi mereka minta tema filsafat ketuhanan. Loh, pertanyaan-pertanyaannya bangsa wahdatul wujud, bangsa gitu-gitu, dan mereka ngangkat materi-materi itu. Ya waktu saya tanya ngerti wacana-wacana begitu dari mana? Dari YouTube banyak sekarang. Oh itu kan luar biasa. Jadi kalian jangan kegeeran merasa bahwa kalian yang hadir ikut ngaji paling pinter. Enggak juga. Sekarang di mana-mana pengetahuan masuk. Ke desa-desa paling pelosok masuk. Sudah. Oh ini kan extensionnya dari teknologi informasi. Tapi tentu saja ada amputationnya, ada yang dipotong. Apa yang dipotong? Seperti tadi, kemampuan menyaringnya menurun. Tidak bagus. Kita tidak bisa memfilter ini pasti benar tidak sih? Ini baik tidak sih? Ini relevan tidak sih? Ya, itu tidak semua orang bisa. Kemampuan kita terus turun karena kita menggantungkan saja pada internet. Daya ingat jangka panjang kita melemah. Jangankan sekarang ada GPS itu, pikiran kita males sudah. Daya jelajah pikiran kita. Ngukur jalan, ngitung ini nanti belok kiri kanan, itu sudah mulai jarang kita aktifkan. Apa-apa bergantung GPS. Padahal kadang ya dibelusuk ke sungai-sungai, ke hutan-hutan gitu. Nah, toh kalian percaya saja. Jadi ya ada bantuannya tapi ada amputasinya. Kemudian tentu saja amputasinya konsentrasi menurun tadi ya, karena terlalu banyak distraksi, isinya terlalu macam-macam. Medsos juga begitu. Ada banyak untungnya apa? Kita banyak relasi sekarang luas. Teman-teman kita SD, SMP, SMA, mahasiswa itu punya grup sendiri-sendiri padahal tempatnya jauh-jauh. Mudah sekarang. Berbagi pengalaman, berbagi opini mudah. Bikin gerakan gampang, sekarang cepat. Tapi tetap ada amputasinya. Amputasinya apa? Kita terlalu rame, akhirnya waktu untuk berpikir mendalam berkurang. Lebih banyak scroll-scrollnya daripada thinking-thinkingnya. Mikirnya banyak berkurang. Terus privasi menghilang. Apa saja kita bongkar, kita buka, kita ceritakan. Orang itu ngerti A sampai Z-nya kita. Sampai yang paling dalam juga. Siapa yang bongkar? Kita sendiri. Wong kita mau ngapain aja kan selfie, posting. Ngaji ini tadi sudah posting berapa kali? Berangkat. Kan gitu kamu. Berangkat ngaji nih, sudah. Sampai di masjid nih, sudah. Saya duduk di sini di foto. Pak Faiz sudah datang nih, sudah. Nanti materi. Sejak judul tadi sudah di foto, judul terus gitu. Jadi privasi kita hilang. Bahkan nanti makan malam apa di foto, menu malam ini, gitu. Orang tahu sampai kita makan apa, sampai detail. Kita galau ya curhat ke sana. Pikiranku kok enggak tenang ya, itu ya diposting. Terus orang jadi tahu sampai dalam-dalamnya kita. Dunia privat hilang. Kemudian apa? Polarisasi tambah kuat. Karena biasanya di medsos itu yang pro kumpul sama yang pro, yang anti kumpul sama yang anti, yang setuju dengan yang setuju. Nanti kalau di grup ini banyak yang setuju, kamu terus
merasa tidak layak di grup itu terus keluar, terus bikin grup sendiri. Ini biasa begitu. Polarisasi tambah kuat. Ini amputasinya media sosial. Manfaatnya besar, efeknya juga besar. Kalau aplikasi berita juga begitu. Berita sekarang kita mudah, aksesnya cepat. Kita lebih sadar isu-isu sosial, politik, lingkungan lebih cepat. Tapi hari ini ada juga amputasinya. Negatifnya apa? Sekarang algoritmanya pakai clickbait, sensasi. Berita biasa-biasa dipelintir biar jadi luar biasa, biar diklik. Saingan habis-habisan. Semuanya sekarang jadi wartawan. Minimal untuk dirinya sendiri. Ya kan kalian bikin channelmu sendiri kan sekarang semua AdSense-an. Di Twitter juga nyari AdSense, nanti di Facebook juga, di YouTube juga, semuanya kamu nyari uang. Akhirnya gimana caranya biar kamu tetap dapat uang banyak yang paling besar, terus apa saja kamu ceritakan, kadang manipulatif. Momen biasa-biasa kamu besar-besarkan biar luar biasa. Kecelakaan biasa mungkin senggolan yang tidak ada apa-apa. Wah, kamu ceritanya bombastis sekali. Tadi sore, sewaktu saya berangkat ngaji, tidak sengaja ada mobil yang angkara murka dia. Karena padahal gitu. Padahal yang peristiwanya biasa setelah senggolan salaman. Tapi kita memberitakannya luar. Demi apa? Diklik orang. Atau kadang-kadang kita bikin penasaran. Foto dulu ya. Captionnya besok. Terus orang tanya macam-macam. Apa itu? Tunggu saja besok kejutannya. Terus besok ternyata tidak ada apa-apa. Ceritanya flat saja. Nah kita sering begitu. Ini apa? Efek amputationnya. Sekarang justru channel-channel berita yang lurus-lurus saja itu jarang diklik, tidak laku. Yang sering diklik yang sensasional, kontroversial, hal biasa disampaikan secara luar biasa. Ini kalau tidak hati-hati, saya membayangkan isi kepalamu itu betapa sibuknya, betapa riuhnya, ramenya luar biasa. Belum lagi komennya. Wah, justru bagian berita yang paling menarik kan komennya. Itu kamu ikut gegeran. Kalau ada orang komentar saling maki-maki, kamu membacanya itu seolah-olah mendengarkan langsung orang gegeran itu. Makanya manusia hari ini mungkin jarang berkata-kata, tapi kepalanya rame sekali. Jadi itulah extension dan amputationnya teknologi informasi. Ini yang harus kita mulai ya, kita mulai ngatur, kita mulai hati-hati biar tidak mengeruhkan diri kita. Kan. Kita di banyak sesi mengidealkan batin, termasuk pikiran, hati, itu jernih. Sementara hari ini ada pengaruh luar biasa melalui teknologi informasi. Baik. Nah, sekarang kita mulai bersih-bersih. Nanti ada 3 yang kita garap, akal, emosi, dan spiritual. Menghadapi informasi di era ketidakpastian. Ini kita mulai tema utamanya, yang tadi baru kita bicara masalahnya. Ya, mungkin masalahnya jauh lebih besar. Tergantung nanti kesungguhan kita menyelesaikan masalah itu. Yang pertama, tentu saja menghadapi informasi yang serba tidak pasti, diperlukan akal yang kritis. Jadi akalmu harus hidup. Jangan hanya ikut-ikutan. Jangan tiba-tiba percaya.
apapun yang disampaikan pada kalian. Yang pertama, kalian harus mampu memilah fakta dan opini. Tadi saya bilang ya, ada beda jelas antara ini fakta, ini opini. Bukan berarti kalau fakta pasti benar loh. Oh, kalau sudah fakta berarti tidak dikritisi, tidak. Kalau fakta diverifikasi. Kalau opini bisa dikritisi, diperdebatkan. Tadi saya bilang misalnya, oh malam Kamis minggu ini ngaji filsafat tetap jalan. Ini kan fakta. Ya kalau orang cerita fakta bukan berarti terus dia pasti benar. Tugasnya kita apa? Memverifikasi benar enggak sih? Terus kita cek foto-fotonya, kita tanya ke masjid, kita lihat medsosnya masjid dan lain sebagainya. Ini namanya memverifikasi. Kalau ada orang cerita padamu yang jenisnya fakta, verifikasilah. Kalau jenisnya opini, kalian ujilah. Ngaji filsafat malam hari ini tidak menarik. Terus diuji. Apa alasannya kamu menyebut tidak menarik? Oh, karena bla 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 bla. Oh iya sih, kalau kayak gitu saya setuju. Atau kalau kamu tidak setuju, saya tidak setuju menurut saya. Itu opini. Jadi opini itu kalian boleh setuju, boleh tidak setuju setelah mengujinya. Fakta juga boleh menerima atau tidak menerima setelah memverifikasinya. Memverifikasi itu membuktikan benar tidak faktanya begitu. Kemudian skeptisisme metodis. Skeptisisme metodis itu mempertanyakan, skeptis dulu deh. Skeptis itu tidak percaya dulu, meragukan dulu. Kalau ada orang bilang begini, datanya mana? Alasannya apa? Sumbernya dari mana? Ini namanya skeptis duluan. Bukan berarti kita tidak percaya, tapi sebelum percaya harus memastikan dulu. Tidak mentang-mentang cocok dengan pandangan kita iakan saja. Atau berbeda dengan pandangan kita, tiba-tiba kita tolak saja. Tidak, kita skeptis dulu. Coba dipertanyakan dulu. Kemudian yang ketiga, akal juga hati-hati terhadap bias. Di bias itu macam-macam ya, dulu kita pernah membahas banyak. Misalnya ada confirmation bias. Confirmation bias itu hanya milih data yang mendukung keyakinan kita. Misalnya data brutalnya mahasiswa, terus hanya ngambil data yang mahasiswa pas brutal saja. Pas mereka yang dikasih gas air mata, dipukuli, kita sembunyikan data itu. Itu namanya confirmation bias. Nyari informasi yang cocok saja. Ini sering terjadi. Akal harus kritis. Kemudian tugasnya akal lagi mengenali hoax, mengenali clickbait, framing, dan yang tadi dijelaskan ya. Itu tugasnya akal untuk kritis. Kalau kalian kuat di sini, nanti kalian termasuk yang jenis cerdas informasi. Kunci pertama ada di sini, kritisnya akal kita. Tidak mudah percaya, tidak mudah dipengaruhi, siap melakukan verifikasi, pengujian, mempertanyakan, dan lain sebagainya. Akal yang kritis. Yang kedua, kalau tadi akal, kalau ini emosi. Emosi yang terkendali. Kadang-kadang informasi yang masuk ke kita itu mancing emosi. Apakah itu kita jadi marah? Apakah kita jadi sedih? Apakah kita jadi euforia? Apakah kita jadi lupa diri dan lain sebagainya? Jadi selain akal yang kritis, mari emosi tetap terkendali. Ada dulu kita pernah membahas emotional quotient, kecerdasan emosional. Jadi kalau kita ada berita, ada informasi, terus kita marah, atau kita senang, atau kita gembira, atau kita kecewa. Coba kita tanyakan diri kita, saya marah itu
karena faktanya, atau karena opininya, atau karena provokasinya, atau karena memang karena pikiran itu beda saja dengan kemauan saya, atau apa. Ini namanya menyadari emosi. Jadi kadang-kadang emosi kita saja tidak kita akui. Marah sebenarnya, tapi tidak ngaku. Kata siapa saya marah, tapi nadanya tinggi. Ya, itu sudah jelas kelihatan marah sudah ya. Jadi ayo kita sadari emosi kita, terus kita manajemen emosi. Coba mundur sebentar deh, latihan menahan diri dulu. Kalau sedang sangat emosional, apakah sangat sedih, sangat gembira, sangat kecewa, sangat marah, off dulu, mundur dulu. Karena biasanya ketika emosi tidak terkendali, keputusan-keputusan kita biasanya nanti kita sesali. Ayo kita tata diri kita, mundur sih. Kemudian yang ketiga, empati. Hidupkan empati. Ada informasi yang membuat kita marah, membuat kita kecewa dan lain sebagainya. Coba kita cek ini dari siapa dan kita mengempatinya. Oh ya, saya sadar sih dia ngomong begitu karena dia di grup sana dalam situasi ini sedang dikecewakan sekali oleh kelompok yang dia kritik, maka dia jadi begitu. Ini namanya mengempati. Jadi mengempati itu memposisikan diri di posisinya orang lain yang sedang kita pahami. Ini namanya empati. Kemudian tenangkan diri. Jadi kalau seperti tadi, kalau sedang meledak-ledak dalam bentuk apapun, ayo tenang. Kalau agama ya berbanyak zikir. Rasulullah ngasih petunjuk, kalau kita sedang marah kok berdiri, duduk saja. Kalau sedang duduk masih belum hilang marahnya, berbaring saja dan seterusnya. Jadi kendalikan emosi. Kemudian jadi emosi ya, setelah pikiran kritis, emosi terkendali. Yang ketiga, menghadapi ketidakpastian, jangan meninggalkan nilai-nilai apapun yang terjadi. Jadi itu komitmen etis namanya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan bohong. Komitmen etis namanya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan nabrak norma-norma agama yang saya yakini. Ini namanya komitmen spiritual. Jadi kalian harus tidak kehilangan nilai-nilai. Nah, yang berhubungan dengan informasi apa? Yang pertama, kejujuran. Meskipun menguntungkan kelompok saya, tapi saya tahu ini bohong dan tidak akan saya sebarkan. Saya tidak akan ikut-ikut. Nah, ini orang yang punya integritas namanya. Tidak mentang-mentang cocok dengan aspirasi kita, terus kita iyakan saja. Tidak, kita tetap harus jujur. Yang kedua, klarifikasi, tabayun kalau bahasa Islam ya. Jangan menyebarkan berita sebelum jelas kebenarannya. Sebelum melakukan klarifikasi, verifikasi. Yang ketiga, coba tanyakan, apakah dengan saya ikut komen, dengan saya ikut menyebarkan informasi ini, nambah kebaikan atau justru nambah kerusakan? Nambah kawan atau nambah musuh? Nah, ini boleh dipertanyakan. Kalau jawabannya negatif, enggak ini. Saya ngomong juga enggak terlalu penting siapa saya, tapi kalau saya nekat ngomong, saya akan musuhan dengan teman saya yang ini, saya yang itu. Sudah mulai diatur strateginya. Biar kita tidak kehilangan integritas diri kita. Kemudian mari kita sadari, istilahnya spiritualitas kebenaran, bahwa hakikatnya menegakkan nilai-nilai tadi merupakan pertanggungjawaban kita sebagai manusia dan juga sebagai hamba Allah.
Kita ini hidup bertanggung jawab terhadap diri kita, terhadap Tuhan. Maka kita tidak sembarangan. Alah Pak cuma bohong sedikit ini, dianggap guyon juga tidak apa-apa. Tidak. Ini hubungannya dengan integritas diri kita, tanggung jawab kita. Kemudian teguh, kukuh, kuat, tidak mudah terpengaruh. Meskipun ada yang viral, meskipun ada yang populer. Tapi tetap kita tegak di prinsip kita. Nilai-nilai yang kita yakini. Jadi berarti 3 tadi ya teman-teman. Informasi di era ketidakpastian. Yang pertama akal yang kritis. Yang kedua emosi yang terkendali. Yang ketiga komitmen etik dan spiritual. Moral dan agama. Nilai-nilainya tetap kita tegakkan. Baik, ini nanti direnungi lagi ya. Saya ingin nambah sedikit. Ini salah satu tips ketika ingin mencari informasi. Ini dalam rangka kecerdasan informasional tadi ya. Kalau kita mencari informasi, pastikan bisa menjawab 4 hal ini, melakukan 4 hal ini. Yang pertama, where to go. Kita cari ke sumber mana yang terpercaya, yang relevan. Kalau tidak, nanti kita akan mencari di sumber yang ngarang saja, ngawur saja. Yang kedua, what to ask. Apa yang kita tanyakan, apa yang kita minta. Loh, ChatGPT ada sih, tapi kita menanyanya saja tidak bisa. Ya kita tidak akan bisa memanfaatkannya dengan tepat. Yang ketiga, compare sources. Akan lebih kuat kalau kita membanding. Oh, kalau di situs ini mungkin alirannya itu sehingga jawabannya begini. Tapi kalau di situs itu alirannya berbeda, jawabannya begitu. Ini kita lebih luas. Biar kita bisa, oh mungkin yang lebih pas yang ini setelah kita membanding. Dan pada akhirnya turn into knowledge. Setelah kita membanding kemana-mana terus kita putuskan berarti yang benar ini. Nah, ini sudah jadi knowledge sudah. Kita olah, kita pahami, terus kita gunakan. Inilah caranya kalau kita ingin mencari informasi. Baik, ambil nafas sebentar, masih ada 30 menit. Masih panjang ini. Ya, setengah jam terakhir saya ingin masuk ke sini. Karena temanya ngaji ya. Jadi kita masuk ke perspektif Islam. Tentang yang saya jelaskan semua di depan tadi. Kalau menurut Islam bagaimana? Coba perhatikan yang saya tulis itu. Itu prinsip-prinsip informasi dalam Islam. Yang pertama, informasi itu harus hak, jangan batil. Hak berarti harus benar. Lawannya batil, sesat. Tadi ada yang manipulasi informasi, itu berarti informasi-informasi yang sesat. Tidak boleh. Oke ya. Ini dari sisi isinya. Yang kedua, dari sisi orangnya. Informasi itu harus sidq. Tidak boleh bohong, kizib. Nah, jujur dan bohong ini kan orangnya. Kalau hak dan batil itu faktanya. Maka kalau teman-teman belajar ilmu hadis misalnya, yang meriwayatkan hadis juga dibahas detail. Ini orangnya suka bohong apa enggak? Orang ini bisa dipercaya apa enggak?
Kalian nanti juga begitu. Kalau mencari informasi, pastikan tahu sumbernya dari mana, dari siapa. Terus ujilah sumber tadi. Nah, orang ini bisa dipercaya enggak sih? Ada enggak track record yang menunjukkan dia bohong? Atau dia selama ini jujur terus? Ini yang disebut sidik, lawannya kedzib. Kalau sudah sering bohong, sudahlah enggak usah dipercaya lagi. Karena kemungkinan ya dia bohong di berita-berita yang lain, informasi yang lain. Yang ketiga, kalau ini berhubungan dengan bunyi pernyataannya, konsepnya. Ada sahih, itu tepat. Ini sebenarnya kadang diterjemahkan benar. Tapi sahih itu benarnya pernyataan. Lawannya ghalat atau khotok, keliru. Ya. Jadi ada sahih, ada khotok. Pernyataannya benar, yang kamu katakan benar, sahih. Soha makulta, kata-katamu benar. Tapi bisa juga salah, kalau salah khotok. Oke, terus. Dalam Islam lagi, informasi itu efeknya ya, kalau sudah benar, jujur, dan tepat, biasanya adil. Tidak boleh penyebaran informasi itu zalim. Manipulasi-manipulasi tadi itu biasanya zalim. Framing yang tidak tepat, hati-hati bisa saja kita menzalimi orang. Manipulasi yang negatif pada orang jatuhnya bisa fitnah. Maka informasi pun harus adil. Tidak boleh zalim. Nah, teman-teman kan sering dengar adil sejak dalam pikiran. Berarti informasi itu kan lebih dari sekedar pikiran. Buahnya pikiran itu sifatnya informatif, harus juga adil. Kemudian pastikan informasi itu maslahat. Maslahat berarti manfaat. Jangan sampai banjir informasi tapi tidak ada gunanya semua. Tiwas capek. Maka di antara filter banyak informasi tadi, ayo teman-teman ya kita cek, saya tahu ini itu gunanya apa. Coba latihan begitu ya. Tiba-tiba ada judul berita, artis ini sebentar lagi cerai dengan istrinya. Terus kamu tanya, saya misalnya mendetailkan informasi ini itu gunanya apa buatku? Kalau tidak ada gunanya, nyari yang lain lah yang lebih manfaat. Biar waktumu tidak terbuang banyak untuk hal-hal yang sia-sia. Itu lanjutan ke yang terakhir itu. Al-aula, keutamaan. Pilih yang utama-utama. Biar tidak lahwun. Lahwun itu sia-sia saja. Jadi maslahat lawannya mudharat, keutamaan lawannya kesia-siaan. Pastikan informasi itu maslahat tidak mudharat untuk hal-hal yang penting saja, bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Ya, ini sebenarnya tiap pokok penjelasannya panjang. Kalian sudah menangkap ya, saya jelaskan sederhana begini. Jadi dalam Islam informasi itu harus hak, harus sidik, harus benar, harus jujur, harus sahih, tepat, presisi. Harus adil, harus maslahat, dan harus aula, utama. Jangan ada informasi yang sesat, batil, atau bohong, kedzib, atau keliru, ghalat, atau zalim, zulm, atau mudarat, mafsadat, atau sia-sia, lahwun. Ini kalau dikembangkan bisa jadi filsafat informasi dalam Islam.
khas. Oke, saya lanjutkan. Wah, ini ngaji beneran kalian ya. Ada ayatnya. Tidak apa-apa, nanti kalian baca pelan-pelan di rumah. Al-Hujurat ayat 6, Al-Isra ayat 36, dan An-Nahl ayat 116. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang pada kalian seorang fasik, orang yang diragukan kebaikannya, orang yang jahat, orang yang senang melakukan kejelekan, fatabayyanu, tabayun, klarifikasi, jangan kesusu percaya. Kenapa harus ditabayuni? Antusibu qauman bijahalah, agar engkau tidak menimpakan kecelakaan pada satu kaum dengan tidak sadar. Jadi kalau ada berita yang tidak jelas, klarifikasi. Karena bisa saja kita menyusahkan banyak orang dengan berita yang tidak jelas itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga engkau menyesal atas apa yang kalian perbuat. Al-Isra ayat 36 untuk kalian yang suka komen hal-hal yang sebenarnya bukan bidangmu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi kalian jangan mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Wong tidak ngerti-ngerti ikut-ikutan ngomong. Tidak ngerti-ngerti ikut-ikutan komen. Ikut-ikutan berfatwa. Haram itu, bid'ah itu kamu. Kita siapa? Apa ngerti benar ilmunya? Kalau tidak ngerti, biarlah yang ngerti saja yang bicara. Biar tidak mengacaukan kebenaran. Mengapa begitu? Di ayat ini disebut innas sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani kita, bahkan yang terbersit saja di hati, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi yang kemarin ngobrol komen, ngobrol fatwa, nunjuk orang sana, nunjuk orang sini yang bukan ahlinya. Tidak sekedar bukan bidangnya, tapi bukan ahlinya. Yang kita tidak ngerti, kita akan dimintai pertanggungjawaban besok. Apa hak kita nuding orang, menyalahkan orang, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Wong kita tidak ngerti ilmunya. Oke, itu ayat Al-Isra ayat 36. Kalau An-Nahl ayat 116 menegaskan lagi. Wala taqulu lima tasifu alsinatakum al-kadhiba. Hadza halalun wa hadza haramun. Litaftaru 'alallahil kadhiba. Dan janganlah engkau mengatakan apa yang diucapkan oleh lidahmu dengan bohong. Ini halal, ini haram. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Jadi banyak yang bohong atas nama agama. Menjelekkan orang atas nama agama. Menyusahkan orang atas nama agama. Jadi sesungguhnya innalladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Orang yang seperti itu tidak akan beruntung, tidak akan bahagia. Jadi ini mengingatkan kita sebenarnya. Ini bagian dari nilai-nilai yang harus kita tegakkan. Ini ada hadis menarik bagi kita yang terlalu rajin medsosan. Nabi mengingatkan, kafa bil mar'i kadhiba ayyuhadditha bikulli ma sami'a. Sudah cukup orang itu kita sebut pendusta ketika dia menceritakan kembali apapun yang dia dengar. Jadi
dapat share-sharean apa, jane kita yang tidak terlalu paham, kita share lagi. Ini yang disindir oleh Nabi. Kalau ada orang kayak gini tidak usah dipercaya. Sudah cukup kita sebut dia ini pembohong dia. Tidak direnungi, tidak dikaji dulu, tidak ditabayuni. Mendengar apa diceritakan lagi, mendengar apa diceritakan lagi. Padahal mungkin di antara berita itu ada yang harus diolah lagi, dicari waktu yang tepat, dan lain sebagainya. Makanya kalau dalam Islam, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Kalau memang harus posting yang baik, yang memang kita sangat paham, mengerti detailnya, atau kalau tidak, diam saja. Jadi, dibaca sajalah komentarnya, orang tidak apa-apa, tidak harus ikut-ikutan. Itu falyakul khairon aw liyasmut. Oke, ayat sudah, hadis sudah. Belajar dari para ulama sekarang. Imam Ghazali. Nanti di Ihya, di bagian adabnya lisan, Imam Ghazali menyebutkan cara kita, ini kalau bahasa saya, ini cara kita menyaring informasi. Laisa kullama yu'lamu yuqalu wala kullu ma yuqalu khana waqtu wala kullu ma khana waqtu khadara ahlu wala kullu ma khadara ahlu udzina fihi. Tidak semua yang diketahui pantas dikatakan. Tidak semua yang pantas dikatakan cocok waktunya. Tidak semua yang sesuai waktunya sesuai orangnya. Dan tidak semua yang sesuai orangnya kita berhak mengatakannya. Nah, ini saya detailkan di yang kanan ya maknanya. Jadi begini, mari kita sadari dalam aspek informasi ini. Yang pertama, tidak semua hal kita ketahui, itu pasti. Akal kita terbatas. Membaca sesuatu ya terbatas sejauh yang kita tahu saja. Maka tidak semua hal kita ketahui. Terus, level 2-nya. Tidak semua yang kita ketahui pantas diucapkan. Bayangkan kalau semua yang kita ketahui kita ucapkan, itu dunia ini akan kacau balau, tidak karu-karuan. Saya nonton kalian itu, wah wajahmu kok kayak gitu, kayak orang tidak mandi 3 hari. Itu kan batinku ngomong ngono, tapi kan tidak saya keluarkan. Kalau saya keluarkan, semua juga saling mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, yang dia tahu, rusak dunia ini. Maka tidak semua yang kita tahu pantas untuk diucapkan, dikatakan. Oke, lanjut ya. Seandainya pun pantas dikatakan, tapi tidak semua yang pantas diucapkan, dikatakan waktunya tepat. Begitu waktunya tidak pas, bisa saja yang harusnya perbaikan tapi melahirkan permusuhan. Waktunya tidak pas. Oke, misalnya kalian apalah ingin nasihati temanmu biar tidak main saja terus, tapi waktunya tidak pas. Temanmu pas kecapean, kelelahan, mainnya juga habis kalah, terus kamu nasihati, wahai temanku, bubar dia mental, waktunya tidak pas. Nah, oke. Terus kadang-kadang waktunya pas, tapi audiennya tidak cocok. Orangnya yang tidak pas. Waktunya sih cocok sih ini waktunya. Tapi ini orangnya sedang sakit, orangnya sedang stres, orangnya audiennya tidak pas. Waktunya pas, orangnya pas, apa-apanya pas. Bisa saja situasinya yang tidak pas. Jadi kalau lihat hierarki ini, rasanya kita memang jadi tidak banyak ngomong. Tidak banyak posting. Otomatis terfilter kita. Tidak semua hal kita ketahui.
Hal yang kita ketahui pun tidak semuanya pantas untuk diucapkan. Hal-hal yang pantas untuk diucapkan pun harus nyari waktu yang tepat. Seandainya waktunya sudah tepat, ya apa orangnya memang siap, audiennya. Seandainya waktunya tepat, audiennya siap, apa situasinya memungkinkan. Nah, ini baru kalau semuanya siap, ya sudah berarti memang saatnya dibicarakan. Ini cara ya menyaring biar kita tidak asal bicara. Kalau dalam pepatah bahasa Arab, likulli qaulin maqalun walikulli maqamin maqalun. Setiap ucapan ada tempatnya. Dan setiap situasi ada ucapannya. Awas terbalik-balik. Kalau ada orang ngomong apa, coba cek ini makolnya apa. Konteksnya apa. Itu maksudnya setiap ucapan ada tempatnya. Temanmu ngomong apa? Oh ini konteksnya guyon kok Pak. Oh ini konteksnya sedang belajar kok Pak. Oh ini konteksnya sedang provokasi Pak. Oh ini konteksnya itu namanya likulli qaulin maqalun. Jadi kalau kalian ada postingan temenmu misalnya jam 12 malam tiba-tiba WA, I miss you misalnya. Loh itu kamu cek makolnya apa. Ini iseng pengen ngerjain biar ndak tidur-tidur malam hari, atau ungkapan jatuh cinta, atau basa-basi. Oh, itu kan kalian harus cek ini. Karena nanti kalian sudah kegeeran, wah dia jatuh cinta padaku mesti. Ya, wong temanmu basa-basi. Wong itu yang ngirim pinjam HP-nya terus dikirimkan ke kamu. Jadi likulli qaulin maqalun. Kalian harus tahu konteksnya, harus tahu latar belakangnya. Itu likulli qaulin maqalun. Sebaliknya, likulli maqamin maqalun. Setiap posisi, setiap situasi ada kata-kata yang pas. Kalau temanmu sedang sedih, pasnya ngomong begini loh. Kalau temanmu sedang seneng, pasnya mengucapkan selamat ini loh. Kalau temanmu sedang galau, pasnya kamu tidak usah ngomong, mendengarkan saja. Kalau ini namanya likulli maqamin maqalun. Oh ini kalian butuh balaghah yang tinggi untuk bisa paham situasi dan konteksnya kata-kata ini. Jadi likulli qaulin maqalun walikulli maqamin maqalun. Setiap ucapan ada tempatnya dan setiap situasi ada ucapannya. Boleh dicek ya, itu saya sebut kitabnya di Kasful Khofa dan Iqdul Farid. Terakhir, satu materi lagi. Ini ada kalanya ya. Tidak tahu itu lebih baik daripada tahu. Saya ambilkan contoh kalimat dari 3 tokoh besar, Sokrates, Al-Ghazali, dan Jalaluddin Rumi. Mengapa ada kalanya tidak tahu lebih baik daripada tahu? Kalau versinya Sokrates, dia bilang orang dengan kesadaran tidak tahu akan senantiasa mencari tahu dan belajar. Dibandingkan orang dengan kesadaran sok tahu. Maka ada kalanya merasa tidak tahu itu lebih utama. Karena merasa tahu itu sinonimnya adalah kesombongan. Oke, ini secara Sokrates ya, Sokratis secara biologinya begitu. Yang kedua, Imam Ghazali. Kalau di Imam Ghazali, beliau itu memilah-milah ilmu, ada mahmudah, ada madhmumah, dan lain sebagainya. Ada kalanya tidak tahu hal-hal tertentu
Itu menguntungkan. Tahu malah menjerumuskan. Misalnya, aibnya temanmu kadang-kadang lebih baik kamu tidak tahu. Ketika tahu mungkin terus kamu jadi renggang persahabatanmu, negatif caramu pandang terhadap dia, sehingga persahabatannya jadi kualitasnya menurun. Padahal mungkin aibnya tidak ada hubungannya denganmu dan sudah lama berlalu. Kayak mantannya pasanganmu sekarang. Itu mungkin ya lebih baik tidak tahu. Kalau tahu malah jadi masalah. Itu contoh kalau versinya Imam Ghazali ya. Ada banyak hal yang kita lebih baik tidak tahu. Kalau tahu malah jadi sumber kita stres, depresi, bingung, dan lain sebagainya. Oke, ini nanti jangan dibawa ke, berarti yang selingkuh lebih baik tidak tahu. Tidak ketahuan. Bukan, ini tidak ke sana ya, ini konteksnya ilmu. Jadi ada kalanya tidak tahu itu lebih selamat. Misalnya kalian tahu kapan kalian mati, itu dicontohkan. Itu mungkin lebih baik tidak tahu saja. Daripada tahu kapan mati, efeknya dua. Kalian jadi stres, ketakutan. Atau yang kedua jadi sembrono. Oh, masih lama Pak, umur saya masih santai lah. Nanti kurang-kurang sehari saya baru tobatan nasuha saya. Nanti jadi begitu. Tidak tahu lebih baik. Jangan dikira tahu waktunya kalian mati itu menyenangkan. Bisa saja menyesatkan. Oke, itu Imam Ghazali. Jalaluddin Rumi. Kata Rumi, ignorance is God's mercy for some people. Ketidaktahuan adalah rahmat Allah bagi sebagian orang. Mengapa? Karena ada hal-hal yang bila kita tahu justru jadi beban, jadi kecemasan, bahkan jadi sumbernya kesombongan. Kemarin tidak ngerti filsafat, aman. Sekarang ngerti filsafat sedikit, sombong. Kalau ada temannya ngomong filsafat, kamu diam-diam, alah itu filsafat level rendah. Saya loh yang lebih tinggi, aku ngerti sendiri, belajar sendiri. Ya itu ngomong apa itu. Jadi begitu. Sombongnya muncul. Maka kata Rumi kadang-kadang kita dianugerahi tidak tahu, itu termasuk bagian dari rahmatnya Allah. Karena ketika tahu terus kita jadi sombong. Baik ya, cuma kalimatnya ada kalanya. Kalian harus pas konteksnya. Awas keliru menggunakannya ya. Nanti ini jangan dijadikan alasan kalau dimarahi dosenmu, kamu ndak baca, ndak tahu apa-apa. Terus kamu jawab, ada kalanya Pak. Ya, tidak tahu lebih baik daripada tahu. Ya, jangan begitu, ini konteksnya berbeda. Makanya yang paling penting tadi loh. Likulli qaulin maqalun walikulli maqamin maqalun. Oke, masih ada. Terakhir ya, ini pengingat saja. Ini dulu pernah saya jelaskan panjang di post-truth. Kalau saya tidak salah ingat. Ini kunci-kunci tadi ya, mengkritisi informasi di era ketidakjelasan hari ini. Yang pertama, ini sudah dijelaskan tadi, bedakan antara fakta dan opini. Sudah ya tadi dijelaskan. Yang kedua, bedakan antara gosip dengan fakta. Jadi gosip itu levelnya di bawah opini. Gosip itu peristiwa yang entah benar entah tidak. Bisa saja hanya isu, hanya rumor. Yang ketiga, jangan tertipu oleh pernyataan yang sangat berani atau sangat santun. Ini ngomongnya santun sekali. Wah, ini tegas sekali, berani sekali. Jangan tertipu oleh retorikanya, coba cek isinya. Jadi kalau salah ya salah saja, kalau benar ya benar saja. Jangan tertipu oleh casingnya.
Pak Faiz kalau ngomong lembut sekali, mesti benar. Nggak ada hubungannya dengan itu. Wah, ini beliau kalau ngomong tegas sekali. Mantap, itu berarti yakin benar. Nggak begitu juga. Kita sering tertipu oleh casing ini. Oleh retorika ini. Pastikan kita cek juga, verifikasi juga isinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dianggap berbeda atau aneh bukan berarti salah. Pikiranmu kok tidak sama dengan yang lain, aneh-aneh saja. Aneh bukan berarti salah, uji saja. Verifikasi, uji, analisis. Siapa tahu itu memang perspektif yang baru. Cara pandang yang khas, yang khusus. Justru kreativitas itu biasanya awalnya aneh. Tapi kemudian jadi biasa. Maka dianggap aneh atau dianggap mengada-ada berbeda dengan yang lain. Bukan berarti itu tidak bisa dijadikan dasar bahwa itu pasti salah. Kemudian sesuatu yang belum terjelaskan belum tentu juga salah. Jadi karena memang belum terjelaskan saja. Apa ya itu? Tapi saya melihatnya sendiri. Gimana ya? Nah, itu belum tentu salah juga. Mungkin perlu pendalaman lagi. Kemudian, bedakan antara kebenaran dan kebetulan. Ini sering kita selip. Kalau kebetulan dia tidak bisa digeneralisasi. Kalau kebenaran diulang-ulang isinya akan sama. Kebetulan saya di sini ketemu teman saya kuliah dulu, itu kebetulan namanya. Besok saya tak hadir ke sini, biar ketemu teman saya kuliah yang dulu lagi, yang lain tidak bisa diulang. Bisa ketemu, bisa tidak. Jadi bedakan antara kebetulan dan kebenaran. Indonesia kemarin kalah, itu kebetulan apa kebenaran? Sepak bolanya maksudnya. Sepak bola kita itu serba kebetulan apa serba kebenaran? Kadang-kadang kita itu kalah juga tidak tahu kok bisa kalah, menang juga lu kok menang gitu. Jadi serba mengagetkan. Oke ya, kita sering tertipu ini antara kebetulan dengan kebenaran. Orang menjelaskan pada kita sesuatu, ini sebenarnya jenisnya kebetulan, tapi kita menyikapinya sebagai kebenaran. Itu juga problem. Kemudian pastikan orang bicara, orang diskusi itu sebenarnya biasanya dasarnya adalah hal-hal yang dia ingat saja. Maka ujilah, kalau ingin menguji, ujilah secara lebih serius. Cari rujukan, cari pendalaman. Kalau kalian lihat TV, misalnya ada acara debat. Itu kan saling beradu argumen. Argumen yang dipakai oleh setiap tokoh adalah hal-hal yang dia anggap penting, yang dia ingat saja. Kalau kalian ingin detailnya, baca lebih dalam. Cari rujukan lebih banyak. Kemudian sehari-hari banyak orang menggunakan cara berpikir, kalau tidak ini pasti itu. Ini kadang-kadang riskan. Kita selalu membagi orang pro ini atau anti itu. Kalau tidak ikut demo ini berarti dia tidak masuk kelompok itu. Kalau ikut berarti masuk. Ini logika hitam putih, logika biner. Tidak ikut ngaji filsafat berarti tidak senang filsafat. Nah, ini satu di antara dua. Mikirnya selalu begitu. Padahal hidup itu tidak sehitam putih itu. Orang-orang di sekeliling kita juga tidak sehitam putih itu. Kita kan selalu pakai, kalau tidak cinta ya benci. Orang sekeliling kita itu ada yang hanya setengah cinta, hanya seperempat bencinya. Ada macam-macam levelnya. Tidak setegas itu. Kamu suka dengan teman yang ini? Suka sih Pak, tapi tidak sesuka itulah. Akan selalu begitu, sebagian besar akan begitu. Kemudian diingat-ingat setiap kata itu ada unsur emotifnya, unsur emosinya. Yang ini kadang-kadang mempengaruhi kejernihan kita. Oke ya.
Ada unsur kita muslim misalnya. Ketika tadi saya bilang, ayo kita masuk ke perspektif Islam. Itu rasanya berbeda. Sementara yang non ketika, Islam berarti sudah enggak. Jadi setiap kata ada unsur emosinya. Mungkin kalau saya bilang polisi, itu di kepalamu ada kesan sendiri muncul. Ini unsur emosinya namanya. Kalau saya bilang Menteri Keuangan, di kepalamu juga muncul gambarnya sendiri, citranya sendiri, kesannya. Ini namanya unsur emosi. Kadang-kadang pikiran kita dipengaruhi unsur emosi ini, sehingga tidak objektif. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Kemudian ada kalanya kita tidak bisa membantah seseorang, padahal kita yakin orang itu salah. Bukan berarti terus kita salah bahwa orang itu benar. Bisa saja memang kemampuan kita belum cukup. Pak, menurut saya kok salah ya Pak. Tapi gimana ya saya, alasannya apa ya, saya tidak bisa ngomongnya. Kita akan sering begitu. Tapi jangan menyerah, jangan menganggap bahwa kalau begitu berarti saya yang salah, dia yang benar. Tidak begitu juga sih, bisa saja karena memang kita masih harus belajar lagi lebih banyak, lebih dalam. Kemudian banyak di sekitar kita orang yang berpikirnya absurd. Tak kasih contoh ya, itu cara mikir absurd. Makan es krim bisa membuat gemuk. Gemuk itu penyebabnya orang sakit jantung. Dan sakit jantung bisa membuat orang meninggal. Kesimpulannya makan es krim bisa membuat orang meninggal. Yang kayak gini banyak di sekelilingmu. Cara berpikir seperti ini. Dulu kita jelaskan di bias, logika, dan lain sebagainya. Terakhir, banyak orang yang nyari mudahnya saja. Allah kan intinya ini toh. Allah yang penting ini kan kita sering begitu. Padahal kenyataan di lapangan itu tidak sesimpel itu. Jadi kenyataan di lapangan itu sangat kompleks. Bahkan termasuk tentang benar dan salah, baik dan buruk. Itu di lapangan kompleks sekali. Tidak sehitam putih konsep kita, teori kita. Baik, ini beberapa catatan saja sih untuk menjernihkan pikiran kita dari gempuran informasi hari ini yang mengombang-ambingkan kita, mengeruhkan jiwa kita. Tadi ada beberapa tips termasuk dari agama sebagai filter, sebagai penangkal, sebagai jalan kita mengelola informasi. Oke, saya kira itu ya malam hari ini. Minggu depan kita lengkapi dengan support system. Di situasi sekeliling kita yang seperti apa yang mendukung ketenangan, ketentraman jiwa menghadapi ketidakpastian. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.